Baik, sekarang kita akan membahas contoh soal selanjutnya untuk sifat-sifat bilangan berpangkat, khususnya di pembagian bilangan berpangkat. Baik, kita masuk ke contoh yang ke-11. Ya, contoh yang ke-11. Ya, misalkan terdapat 3 berpangkat 6 dibagi 3 berpangkat 5. Nah, kita gunakan, kita lihat sifat pembagian bilangan berpangkat di sebelahnya ya. Kalau dia pembagian berarti dengan basis yang sama, berarti pangkatnya sisa kita kurangkan. Pangkat yang di atas dikurang dengan pangkat yang di bawah. Berarti ini kita bisa tuliskan sama dengan basis 3 pangkat 6 dikurang 5. Atau bisa saya tulis sama dengan 3 berpangkat 1 ya. Atau saya tidak usah tulis pangkat satunya menjadi 3. Baik, contoh berikutnya, contoh ke-12. Nah, bagaimana misalkan jika terdapat 1/2 berpangkat 5 dibagi dengan 1/2 berpangkat 2. Jadi ini sama saja ya, mau dia bilangan bulat ya, basisnya itu bilangan bulat ataupun basisnya berbentuk pecahan. Ya, yang penting basisnya sama yang di atas dengan yang di bawah, berarti kita langsung tuliskan saja basis 1/2, pangkatnya sisa kita kurangkan. Yang di atas 5 dikurang 2, itu sama dengan 1/2 berpangkat 3. Contoh yang lain misalkan, nah ini sudah bilangan positif semua, coba untuk nomor 13 saya ambil bilangan dengan basis negatif. Negatif 2 berpangkat 4 dibagi dengan negatif 2. Nah, ini sama ya, basisnya sama-sama negatif. Bisa kita tuliskan menjadi negatif 2, pangkatnya dikurang 4 dikurang, ini sebenarnya ada 1 ya, pangkatnya 1 tapi kita tidak tuliskan, tapi kita tahu maksudnya adalah 4 kurang 1 itu sama dengan negatif 2 berpangkat 3. Contoh yang lain misalkan kita pakai nomor 14 ya. Misalkan kita memakai kombinasi bilangan dengan huruf. Coba kita pakai 3M berpangkat 8 dibagi dengan M berpangkat 5. Coba ya. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, pertama yang di atas itu kita jabarkan dulu antara 3 dengan M pangkat 8 ya. Berarti kita tuliskan dia menjadi 3 kali M berpangkat 8 per M berpangkat 5. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ya, kalau ternyata ada basis yang sama. Kalau ada basis yang sama, berarti kita bisa sederhanakan atau operasikan ya, yakni M pangkat 8 dengan M pangkat 5. Kalau kita mau memisahkannya, berarti kita tuliskan 3 dikali M berpangkat 8 per M berpangkat 5. Selanjutnya bisa kita sederhanakan ya, 3-nya karena tidak dioperasikan maka tetap tulis 3 kali M-nya kita operasikan sesuai dengan sifat pembagian. M berpangkat 8 kurang 5 menjadi 3 dikali M berpangkat 3, atau kita tuliskan menjadi 3M berpangkat
3. Contoh berikutnya, misalkan terdapat ya contoh ke-15. Misalkan terdapat 8A berpangkat 4 per 2A berpangkat 3 ya. Nah, di sini bisa kita pisahkan dulu masing-masing ya menjadi 8. Pisahkan ini dengan tanda kali A pangkat 4 per 2 kali A berpangkat 3. Selanjutnya di sini bisa kita lihat 8 dengan 2 bisa kita proses. A pangkat 4 dengan A pangkat 3 juga bisa kita proses menjadi 8 per 2 kali A berpangkat 4 per A berpangkat 3. Kita tulis lagi sama dengan, nah di sini bisa kita bagi ya, 8 bagi 4 itu hasil 8 bagi 2 ya, hasilnya 4 dikali, nah ini sama basisnya berarti kita gunakan sifat pembagian, pangkatnya dikurangkan, 4 dikurang 3 jadinya 4 kali A atau 4A. Itu ya untuk beberapa contoh. Coba kita masuk ke sifat yang berikutnya untuk contoh soal, misalkan ya terdapat dalam kurung ya pecahan ya 2/3 berpangkat 4 itu sama dengan 2-nya ini ya, 2 ini berpangkat 4 dan 3 juga berpangkat 4. Coba kita tuliskan kembali menjadi 2 pangkat 4 per 3 berpangkat 4. Ya, jadi kalau ada sifat pecahan berpangkat, maka pembilangnya berpangkat, penyebutnya juga berpangkat, atau yang di atas berpangkat, pembilangnya ya di bawah juga berpangkat. Lanjut contoh soal berikutnya untuk nomor 17 ya. Misalkan terdapat negatif 2/5 berpangkat 3. Nah, hati-hati ya. Di sini kita gunakan tanda negatif, berarti kita akan pisahkan. Ya, hati-hati untuk penggunaan negatif 2 ini. Berarti kita akan masing-masing pangkatnya itu punya yang di atas ya, yang di bawah juga kita pangkatkan. Maka bisa kita tuliskan menjadi negatif 2. Jangan lupa beri dalam kurung supaya tidak bingung. Pangkat 3/5 pangkat 3. Jadi ini hati-hati ya, kalau ada negatif, lihat baik-baik negatifnya itu di dalam kurung atau berada di luar. Nah, kebetulan ini negatif adalah miliknya 2 ya, milik dari 2, negatif 2. Jadi negatif 2 ini berpangkat 3, bukan hanya 2-nya yang berpangkat 3, tapi negatif 2-nya juga ikut berpangkat 3. Lanjut contoh soal berikutnya, kita pakai sifat ya, apabila terdapat 5 berpangkat 0. Nah, ini hasilnya berdasarkan sifat A berpangkat 0 itu sama dengan 1, maka ketika terdapat bilangan berpangkat 0 pasti hasilnya adalah 1. Misalkan saja terdapat contoh lain ya, misalkan saya ambil contoh lain
1 juta. 1 juta berpangkat 0. Itu ternyata hasilnya 1, ya. Kemudian contoh yang lain lagi. Misalkan terdapat bilangan desimal 0,8 berpangkat 0. Ini tetap hasilnya 1. Ini jadi bilangan apapun, ya. Bilangan bulat, ya, positif, negatif, desimal, ya. Itu kalau dia berpangkat 0 pasti hasilnya adalah 1. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 19, misalkan terdapat 5 berpangkat negatif 2. Nah, negatif 2 ini kita mau ubah menjadi pangkat positif. Berarti kita akan gunakan sifat yang paling di bawah sekali. A berpangkat negatif N itu sama dengan 1 per A berpangkat N. Jadi kalau terdapat 5 berpangkat negatif 2, kita mau ganti dia menjadi positif, negatifnya hilang, berarti kita tuliskan dia 1 per 5 pangkat 2. Oke. Bagaimana dengan jika terdapat misalkan contoh yang lain? Ya, saya ambil contoh yang lain. Terdapat kombinasi huruf, ya. A kali B. Saya hapus dulu, saya perbaiki dulu. Ya, misalkan A B berpangkat negatif 3. Berarti kita pisahkan dulu menjadi perkalian A dikali B pangkat negatif 3. Selanjutnya kita tulis ulang untuk A. Kenapa? Karena A kan di sini adalah pangkat 1 atau pangkat positif. Jadi A tidak usah kita ubah. Kita tetap menuliskan A kali tetap ditulis. Nah, yang diubah hanya B berpangkat negatif 3. Jadi 1 per B pangkat 3. Hasilnya A dikali 1, ya, kita kalikan A dikali 1 itu A per B berpangkat 3. Ya, jadi bisa, ya, ketika dia kombinasi huruf angka, ya, perhatikan kalau dia angka, dia huruf dengan huruf, ya, lihat yang mana yang merupakan pangkat negatif, itu yang kita ubah menjadi pangkat positif. Ya, demikian untuk sifat-sifat bilangan berpangkat pada pembagian bilangan berpangkat, pangkat 0, dan pangkat negatif.